Salam Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang perdana di tempat ini diberikan kepada saya. Puji Tuhan, kita langsung buka Alkitab kita di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-1 sampai yang ke-11. Tapi kita tidak akan baca seluruh ayat supaya waktunya nanti bisa kita gunakan dengan baik. Saya hanya akan fokus kepada ayat-ayat tertentu supaya nanti kita akan punya waktu untuk mengulas makna dari firman Tuhan di pagi hari ini. Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Saya akan bacakan di ayat yang ke-11 untuk Bapak Ibu Saudara semua. Kalau bawa Alkitab bisa buka Alkitabnya, kalau bawa handphone pencet handphonenya. Ya, karena sekarang namanya bukan lagi Alkitab tapi Alkitab dan Alkipad. Ya, bentuknya sudah pad dan bentuknya sudah tab. Pengkhotbah 3 ayat 11, kalau sudah ketemu kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. Kalau tidak membuka bisa lihat di depan di layar. Dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Satu kali di sebuah pulau hiduplah 5 karakter. Karakter itu mungkin slide-nya bisa ditampilkan. Ada karakter kekayaan, lalu kemudian karakter kesenangan, yang ketiga kesedihan, kecantikan, dan yang terakhir adalah kesetiaan. Dan di antara 5 karakter itu ternyata karakter kesetiaanlah yang dianggap paling lemah. Dan dia tidak punya banyak hal atau barang yang bisa digunakan ketika bencana terjadi. Karena tinggalnya di pulau kecil, maka pulau itu sewaktu-waktu bisa terancam terkena badai atau air pasang, tetapi pasangnya itu tidak ekstrim langsung seperti tsunami. Satu kali diumumkanlah oleh petugas pantai bahwa akan terjadi badai, ya, tetapi tidak ekstrim. Jadi genangan airnya itu lambat-lambat tapi kemudian tinggi, dan pulau yang potensi akan tenggelam adalah pulau yang dihuni oleh 5 karakter ini. Lalu kepada penduduk di pulau itu yang dihuni 5 karakter ini ceritanya agak absurd Bapak Ibu, ya, tapi nanti ambil pesan pentingnya. Jadi dihimbau supaya segera mempersiapkan diri, menyelamatkan, mencari pulau yang lebih tinggi. Lalu semua karakter itu bergegas menyiapkan. Karakter kesetiaan tidak punya apa-apa. Bahkan alat transportasi untuk menyelamatkan diri pun dia tidak punya. Tapi dia punya optimisme bahwa minimal di antara 4 temannya akan menolong. Lalu kemudian air sudah mulai terasa naik, kira-kira sebetis orang dewasa, air sudah naik. Lalu keluarlah, karena tempatnya kecil, jadi keluarnya harus antri. Keluarlah terlebih dahulu adalah kapal kekayaan. Kapal kekayaan ini dengan kapalnya sudah siap, karena
pakai pensil alis ya. Jadi saya sempat idekan kalau bisa beli stempel saja supaya nanti lebih efisien gitu ya. Nanti kalau tidak simetris bisa dihapus dan lain-lain. Tapi kira-kira begitu. Ibu-ibu kan kalau mau kemana-mana tampil cantik. Ya. Dandannya luar biasa. Nah ini kira-kira kapal kecantikan sekalipun kondisi darurat saya keluar harus dengan tampil cantik. Lalu Kesetiaan teriak, kecantikan, kecantikan, izinkan aku naik di kapal kamu. Aku janji, setiap laki-laki yang menemukan kecantikan pasti akan temukan kesetiaan. Ternyata hanya perempuan yang punya kecantikan. Kalau laki-laki kan kegantengan ya. Kalau kegantengan itu GR berarti. Kalau kecantikan itu memang sesuatu yang melekat. Jadi kapal kecantikan keluar. Tapi apa yang dikatakan? Kawan, kau sudah tenggelam bahkan 3/4 tubuh kamu. Kalau ku izinkan kau masuk, kapalku jadi kotor. Kalau kotor aku gak cantik lagi. Jadi maaf, aku gak bisa tolong kamu. Berlalu, dan dalam kondisi seperti itu, kesetiaan pasrah. Berarti tidak ada orang yang bisa tolong saya. Tapi ketika itu dia dalam kondisi tidak sadar, tiba-tiba ketika dia bangun, dia baru tahu. Ternyata dia ada di sebuah pulau yang sudah aman. Lalu dia mulai tepuk dan mulai cubit. Apakah ini mimpi? Ataukah saya sudah mati? Karena saya tenggelam dengan air, karena pun lemah. Tapi ternyata dia rasa sakit. Lalu dia lihat orang menyapa dan dia bertanya, saya kesini itu karena apa ya? Ada yang mengantar kamu. Lalu dia cari sedemikian rupa siapa yang mengantar. Penduduk di tempat itu mengatakan, yang mengantar kamu adalah kakek-kakek tua dengan kapal yang sudah cukup rapuh. Kapal itu bernama Waktu. Ya ini ceritanya agak absurd ya, karena tidak ada kapal kecantikan, kesetiaan dan lain-lain. Waktu. Pak Bu, kalau kita bicara waktu, ya, tentu menjadi relevan bahwa ukuran untuk mengukur orang itu setia atau tidak, maka ukuran paling gampang itu adalah waktu. Bicara waktu, pasti bicara kesempatan. Kira-kira begitu kan? Kalau kita bicara waktu, maka kita bicara kesempatan. Pak Bu, yang disebut waktu itu bukan sekedar ada yang di jam tangan kita. Atau yang ada di dinding. Itu hanya penanda dari waktu. Tapi yang disebut waktu itu sendiri, itu bukan soal jam yang bergerak dalam satu hari 24 jam. Ya, satu hari itu malam ya. Lalu kemudian ibadah paling lama itu 2 jam. Bukan soal itu. Kalau kita bicara itu pun, waktunya bisa berbeda-beda. Maka seorang teolog abad pertengahan namanya Agustinus itu mengatakan ada waktu subjektif, ada waktu objektif. Subjektif itu begini, kalau kita sedang bersama dengan orang yang kita sayangi atau kita sedang nonton, waktu 2 jam itu terasa singkat. Tapi kalau kita sedang ibadah, 1 jam itu rasanya lama. Padahal 1 jam di tempat ibadah dengan 1 jam di tempat nonton, secara waktu di jam tangan kita sama-sama 60 menit, tapi rasanya berbeda. Apa yang membuat kita berbeda? Yang membuat berbeda itu sikap kita di dalam menikmati sebuah peristiwa itu. Itu yang membuat kita menjadi berbeda. Maka kalau orang menghidupi hari-harinya dengan sesuatu yang positif, maka waktu itu akan menjadi sesuatu yang berharga. Maka bicara waktu, sekali lagi, itu bukan bicara soal yang ada di tangan kita. Atau ada di dinding, atau ada di handphone. Bicara waktu, selalu bicara kesempatan. Maka kalau kita rujuk kembali tadi di ayat yang ke-11. Itu ayat itu menarik sekali Bapak Ibu. Saya coba utak-atik dan saya coba pelajari. Kemudian nanti juga saya bisa contohkan dalam pengalaman saya kalau waktunya mencukupi. Kalau tidak ya Bapak Ibu nanti ikuti ibadah yang kedua. Supaya bisa selesai sampai terselesaikan materinya. Di ayat 11 itu disebutkan ada kata yang cukup menarik. Kata itu dikatakan begini. Segala sesuatu indah pada waktunya. Saya tidak usah sebut bahasa teks aslinya ya. Tapi kira-kira begini. Kalau dalam, saya sebut saja lah. Saya sebut saja supaya nanti Bapak Ibu tidak salah memahami. Kalau dalam bahasa Ibrani disebut dengan ayat gitu ya. Tulisannya AYTH. AYTH. Kalau dalam bahasa Yunani, saya coba cek di Septuaginta. Septuaginta itu bahasa Ibrani yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Jadi Alkitab bahasa Ibrani dulu, karena orang-orang Israel sudah lupa dengan bahasa ibu, bahasa Ibraninya, maka kitab suci diterjemahkan menjadi bahasa Yunani oleh 70 sarjana. Diterjemahkan, maka ketika ketemu dengan ayat 11 ini,
ketika mengatakan kata waktu itu diterjemahkannya dengan kata kairos. Yang kita sering menyebutnya dengan istilah waktu Tuhan. Itu kairos, ya. Pertanyaan bagi kita di ayat 11 itu, segala sesuatu indah pada waktunya. Pertanyaan yang muncul bagi kita adalah, bagaimana jika yang indah dari Tuhan itu kontras dengan apa yang kita harapkan? Bisakah kita mengatakan itu adalah keindahan? Ini keindahan Tuhan. Bisakah kita bisa mengatakan itu sebuah keindahan? Selagi peristiwa yang menyergap diri kita, itu sesuatu yang berbeda dengan yang kita bayangkan. Bisakah kita mengatakan segala sesuatu indah pada waktunya? Kita mengatakan itu kan ketika semuanya sudah berhasil dalam kategori ukurannya kita. Tapi apakah seorang bernama Stefanus ketika di akhir hidupnya dia dirajam batu, bahkan dia sedang menyampaikan firman Tuhan. Apakah kemudian kita mengatakan, oh Stefanus sudah menemukan keindahan dari Tuhan? Kita iya mengatakan itu, karena kita sudah tahu jalan ceritanya. Tapi kalau kita menghadapi seperti Stefanus, saya yakin kita akan sulit mengatakan perkataan segala sesuatu indah pada waktunya. Tapi begini Bapak Ibu, ya, terkait dengan tadi yang disebut dengan kairos atau waktu Tuhan itu. Begini, saya kasih ilustrasi satu lagi, ya, bahwa hidup kita itu selalu terhubung dengan persoalan waktu. Hidup kita kan nggak pernah keluar dari waktu. Ada yang disebut dengan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Orientasi kita adalah masa kini untuk mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Kalau orang terlalu berfokus masa depan, dia lupa menikmati berkat Tuhan di hari ini. Tapi kalau orang berpikir di masa lalu, dia terjebak dengan romantisme masa lalu. Orang seperti ini tidak akan pernah maju karena hidupnya ada di belakang. Kalau Bapak Ibu bawa kendaraan, lebih gampang maju atau lebih gampang mundur? Lebih gampang maju. Berpuluh-puluh kilo bahkan ratusan kilo kita maju itu pasti sampai. Tapi kalau mundur sekalipun sudah dibantu sensor, tetap kalau mundurnya sampai ratusan kilo kan nggak mungkin. Pasti capek. Tapi pada waktu kita jalan, yang dilihat kanan kiri dan tengah itu hanya spion kecil. Bukan spion besar kan. Hanya kecil untuk menjadi pembuktian bahwa kita sudah bergerak maju ke depan. Maka fokus kita di depan. Tapi menyadari pada hari ini. Itu yang disebut dengan dimensi waktu. Maka orang percaya itu harus memahami bahwa hidup sebagai sebuah rangkaian waktu. Maka tugas kita adalah menikmati waktu di hari ini. Bukan waktu sekedar di hari esok atau terjebak dengan romantisme masa lalu. Oh dulu saya pelayanan, dulu. Sekarang bagaimana? Ya. Oh dulu saya seperti ini, dulu. Bagaimana? Dulu saya sakit hati dengan orang, sekarang saya jadi trauma. Berarti orang itu belum menyelesaikan masa lalu. Bagi saya ukurannya jelas. Orang yang sudah selesai dengan masa lalu adalah ketika kebaikannya dibicarakan, dia tidak berbangga diri. Tapi ketika keburukannya dibicarakan, dia tidak akan pernah terganggu. Karena itu ceritanya di masa lalu. Maka saya tulis itu di TikTok saya gitu ya. Orang yang melupakan masa lalu itu bukan amnesia terhadap semua peristiwa. Ceritanya ingat, tapi efek dari cerita itu tidak dibawa di masa sekarang. Itu orang yang bisa memahami dimensi waktu. Maka begini Bapak Ibu, ilustrasi yang kedua begini. Kita kan akrab dengan telur. Ya. Telur itu bisa pecah dengan dua cara Bapak Ibu. Yang pertama pecah dari luar, yang kedua pecah dari dalam. Kalau pecah dari luar, maka nasibnya aja jadi telur goreng. Karena dipecahkan oleh kita kan. Kalau diambil lalu kemudian saya kepingin makan dengan telur, pecah dari luar, maka nasibnya jadi telur goreng. Tapi kalau pecahnya dari dalam, yang keluar bukan sekedar telur goreng. Yang keluar itu kehidupan. Kalau Bapak Ibu misalnya lihat ayam di kampung nih ya, kalau di Jakarta mah gak susah. Ayam di kampung ketika bertelur, kalau telurnya misalnya belum dierami itu bisa dimasak. Zaman saya kecil itu seperti itu ya. Pasti papa sama mama ambil telur, goreng telur. Tapi kalau telur itu dipecah-pecah dari dalam, itu yang lahir kehidupan. Apa? Anak ayam. Kehidupan yang baru. Dan untuk pecah dari dalam kan butuh waktu. Yang disebut dengan dierami oleh sang induk itu. Maka Bapak Ibu, setiap orang punya waktu untuk mencapai apa yang disebut dengan kebahagiaan. Kesuksesan dalam pengertian Tuhan itu setiap orang berbeda-beda. Tuhan punya waktu terbaik untuk semua orang. Tapi setiap orang diberikan waktu yang berbeda.
Ada orang yang umur 18 tahun sudah sukses. Ada orang yang umur 30 tahun baru sukses. Ada orang yang umur 40 tahun baru sukses. 50 tahun baru sukses. Bahkan ada orang yang barangkali 60 tahun baru sukses. Baru beberapa bulan meninggal dunia. Kakak ipar saya beberapa hari yang lalu dipanggil Tuhan. Padahal belum lama kembali kepada Kristus. Kakak ipar, kakak dari istri. Ya, dari 7 bersaudara ada satu yang kemudian beralih jalan. Tetapi puji Tuhan, 7 bulan sebelum beliau meninggal dunia, Tuhan izinkan untuk kembali dan menyatakan diri dibaptis. Dan luar biasa, ketika keputusan itu diambil, keluarga dari pihak yang dari pihak istrinya juga sudah meninggal. Tapi istrinya bahkan termasuk anaknya mengatakan, "Papa enggak sayang sama aku karena sudah beralih keyakinan dan lain-lain." Sampai akhirnya anak itu blokir semua nomor saudara, termasuk nomor dari istri saya, diblokir semuanya. Dan baru menjumpai papanya kemarin ketika sudah terbujur kaku dan meninggal. Begini, lalu mama mertua saya peluk saya. "Julius, kenapa bukan mama yang dipanggil Tuhan? Mama sudah umur 72 tahun, kenapa ini yang baru umur 55 tahun dipanggil Tuhan?" "Pak, Bu, itu rahasia hidup. Setiap kita sudah cukup tua untuk menjemput kematian. Maka kalau kita melihat di rumah sakit atau dimanapun tempat, bukankah ada bayi yang baru dilahirkan tiba-tiba Tuhan panggil? Kalau gitu pertanyaan kita, kalau begitu Mazmur 90 gak berlaku dong. Katanya umur orang 70-80 tahun. Tapi ini baru lahir beberapa hari. Pak, Bu, itu kan matematikanya manusia. Tapi Tuhan punya matematika yang berbeda. Setiap orang ketika dilahirkan, ketika hidup sudah cukup tua untuk mati. Maka ketika kita diberikan kesempatan untuk menikmati hidup, gunakan itu dengan baik. Supaya pada saat titik terakhir itu menjemput kita akan mengatakan kematian adalah keuntungan bagi kita. Maka kemudian kami bersyukur ya bahwa kakak ipar sudah kembali kepada Tuhan. Termasuk dia sudah dibaptis, bahkan kemarin dilayani oleh salah satu gereja yang menjadi gereja lokalnya. Puji Tuhan, dia orang yang menyerahkan diri di detik-detik terakhir. Maka tadi saya katakan begini Bapak Ibu, semua butuh waktu. Kalau begitu, kalau kita bicara dengan waktu, maka kita bicara kesempatan. Pengkhotbah, kalau kita baca di dalam pasal 2 sampai ayat 2 sampai dengan ayat ke-8, dipotret semua hal. Dipotret sesuatu yang kontradiksi, ada waktunya lahir, ada waktunya meninggal, ada waktu menanam, ada waktu untuk mencabut. Bahkan di situ disebutkan ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Apakah pengkhotbah menganjurkan kita membunuh? Tidak. Pengkhotbah sedang memotret perilaku hidup manusia yang menggunakan kehidupannya dan kesempatannya. Ada yang menggunakan untuk kesempatan yang baik, ada yang menggunakan kesempatan itu sebagai kesempatan yang buruk. Semua kita diberikan kesempatan. Ketika kita diizinkan Tuhan menghadapi masalah, itu pun kesempatan bagi kita. Kesempatan untuk kita menaklukkan masalah itu. Tapi seringkali orang ketika berhadapan dengan masalah, jalan terakhir yang dia pilih adalah dia cari pertolongan di luar Kristus. Dia menganggap Tuhan tidak tolong saya. Padahal itu kesempatan loh. Maka tadi saya katakan begini Bapak Ibu. Segala sesuatu indah pada waktunya. Kata waktu itu kairos. Kairos itu seorang dewa Bapak Ibu. Jadi kata itu diadopsi dalam mitologi Yunani, itu seorang dewa. Ya, Kairos itu dewa kesempatan. Ciri-cirinya itu dewa itu rambutnya hanya seuntai mungkin seperti upin. Ya, upin itu seuntai saja. Lalu kemudian di punggungnya itu bersayap. Dan kedua tumitnya itu juga punya sayap. Maka kalau dia hadir, itu dia bergerak cepat. Saking cepatnya, orang susah untuk nangkap. Bahkan dikatakan dalam mitologi Yunani, dewa bernama Jupiter pun, Jupiter, itu kalau nangkapnya dari depan gak akan bisa. Karena dewa kesempatan itu begitu datang, dia bergerak cepat. Maka kita seringkali mendengarkan, ada orang kehilangan kesempatan. Bisa dipahami Bapak Ibu? Aku kehilangan kesempatan. Kenapa? Kesempatan itu seperti datang dengan tiba-tiba. Lalu kemudian karena kita banyak pertimbangan, maka kesempatan itu kemudian pergi dari kita. Lalu orang lain yang menangkap kesempatan itu. Bukankah kita sering melihat? Ada orang yang sudah bertobat lama dari kecil, dari orang Kristen.
ternyata dia bisa terselip dengan orang yang baru beberapa waktu, baru bertobat. Kenapa? Karena orang itu pintar tanggap kesempatan yang Tuhan berikan. Kita kadang-kadang tidak terlalu cerdik, bijak untuk menangkap kesempatan. Waktu Tuhan, ya, Dewa Kairos, ya. Waktu Tuhan. Misalnya begini, kapan waktu Tuhan itu terjadi dalam hidup kita? Pak, Bu, gini. Saya punya mahasiswa di salah satu STT, ya, di satu STT. Mungkin sekarang sudah menyelesaikan skripsi. Dia mengatakan begini, Pak, saya datang ke Jakarta harus pelayanan di tempat yang besar. Saya kan di daerah anaknya Pak Gembala. Kalau tempat kecil ya saya nggak bertumbuh lah Pak. Saya udah biasa khotbah dan lain-lain. Oke, itu pandangannya dia. Ya. Bagi saya, orang seperti ini adalah orang yang kehilangan waktunya Tuhan. Atau ada mahasiswa yang baru lulus, saya mahasiswa S1. Saya kerja, standar saya itu S1, gajinya 6 juta, 7 juta, 8 juta. Begitu dia cari kemana-mana ternyata nggak dapat kerjaan karena susah di zaman sekarang. Lalu kemudian ada orang tawari, kamu kerja tempat saya mau tidak? Saya butuh anak lulusan S1 dengan profil seperti kamu. Gajinya berapa Om atau Pak? Gaji kamu untuk sementara waktu 4 juta. Lalu mengatakan begini, sorry daripada saya gaji 4 juta mendingan saya nganggur. Pak Bu, jangan-jangan itu adalah waktu Tuhan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Tapi kita menolak kesempatan itu. Bisa dipahami Bapak Ibu? Tuhan sudah memberikan banyak kesempatan. Tuhan sudah menangkap. Memberikan kepada kita, ini waktuku, ini waktuku. Tolong kerjakan, ini kesempatan. Tapi kita karena terlalu dihantui dengan ukuran-ukuran manusia yang disebut waktunya Tuhan itu. Berarti adalah saya mendapatkan sesuatu seperti yang saya harapkan. Bukan ini Tuhan. Bukan yang seperti ini. Ketika saya dulu melayani di Jakarta Barat, ya, tahun 2001 saya melayani, saya masih semester 8, semester 7 waktu itu. Saya datang melayani ketika saya dikasih pertama kali pelayanan. Padahal dulu saya sudah berkhotbah, dikasih pelayanan, udah kamu masuk lagi guru sekolah minggu. Masuk guru sekolah minggu, ikut berproses di situ. Oke Om, saya ikuti. Lalu kemudian setelah dilihat ini orang setia, lalu dikasih kesempatan kamu singer. Padahal dulu saya di kampung halaman saya di Cilacap saya WL. Ya, worship leader. Saya sudah berkhotbah. Tapi proses itu kembali seolah-olah seperti isi bensin. Mulai lagi dari nol. Saya ikuti proses itu. Sampai pada akhirnya Tuhan kasih kesempatan untuk saya pada waktu itu. Menjadi salah satu utusan gereja untuk gereja-gereja setomang barat. Pasti ada kumpul gereja-gereja di wilayah Tomang Barat kalau ada kegiatan porseni. Pada waktu saya datang, saya karena paling muda di antara gereja-gereja yang lain gitu ya. Mereka mengatakan, oh GB kok utus anak muda, ini masih kecil lagi, masih semester 7. Tapi saya nikmati proses itu. Dan bagi saya mencoba untuk menangkap kesempatan. Karena bagi saya, jangan-jangan itu waktu Tuhan. Kalau tadi saya katakan, ada mahasiswa kepingin, saya nggak mau gaji 4 juta, lebih baik saya nganggur. Itu orang yang sama ketika Tuhan hadir, dia lupakan kesempatan itu. Pak Bu, maka setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, jangan-jangan itu waktu Tuhan. Kalau kita sedang diuji di dalam pekerjaan, sampai kemudian kita maaf kata, bukan lagi ludes tapi minus. Sampai kita kemudian kapan utang bisa dibayar ya Tuhan? Saya nggak bisa. Pak Bu, itu jangan-jangan kesempatan yang Tuhan berikan. Itu jangan-jangan waktu Tuhan untuk menyelesaikan problem itu. Saya nggak bisa menyelesaikan Tuhan. Tapi kalau kita sungguh-sungguh mengerjakan itu, saya percaya Tuhan akan berikan kreativitas dalam kehidupan kita. Tahun 2021 menjadi tahun yang kelam bagi kami keluarga. Karena saya mengambil keputusan untuk pindah kampus. Saya dulu mengajar di Universitas Multimedia Nusantara di Gading Serpong 11 tahun. Sebelum saya ke situ saya di UPH 1 tahun full time. Lalu kasih kesempatan teman gabung di tempat kami di UMN. Boleh gitu ya. Ada kesempatan ke situ 11 tahun. Tahun 2021 saya diminta. Mas Julius, bisakah Anda menjadi sekretaris saya? Salah satu ketua STT. Ya. Saya pikir-pikir itu mungkin juga saya salah mengambil, nggak bijak. Saya pikir, wah sekretaris, ini kesempatan emas. Tapi saya lupa, bahwa jangan-jangan itu bukan kesempatan emas, jangan-jangan itu ujian buat saya. Maka kita kan perlu memahami Bapak Ibu, untuk bisa memahami seolah-olah nih ada berkat, kemudian ada jalan susah.
Kalau kita mengatakan berkat ini sebagai kesempatan Tuhan, belum tentu. Jangan-jangan berkat ini adalah ujian dari Tuhan. Tapi justru yang jalan Tuhan itu, yang disebut dengan waktu Tuhan, jangan-jangan ketika kita dalam pergumulan itu. Saya merasa jabatan ini prestis. Jabatan ini luar biasa, sekretaris ketua. Bisa kemana-mana nih. Saya bisa kemudian menjadi penggerak dari ide-ide dan lain-lain. Saya ambil keputusan, oke Pak, saya bergabung. Dan saya pikir pada waktu itu dengan bergabung di tempat itu, saya bisa kuliah lanjut studi S3 dengan begitu mudahnya, bisa bertransaksi, bisa atur waktu. Dan saya merasa bahwa saya pada waktu itu punya usaha penerbitan, saya yakin ini bisa menjadi penopang keuangan kehidupan kami keluarga. Tapi ternyata tidak selang lama ketika saya ambil keputusan itu, sudah saya mendapatkan di bawah dari kampus lama. Ternyata usaha yang saya miliki disabotase oleh oknum. Disabotasenya luar biasa. Sampai harus kami yang kami punya semuanya diambil. Semuanya ludes. Sampai saya dengan istri berdoanya begini, Tuhan tolong selesaikan masalah yang kami hadapi. Selalu berdoa itu. Tapi lama-lama kami jenuh juga berdoa seperti itu. Kenapa kita doanya minta? Kenapa kita doanya Tuhan minta selesaikan. Kenapa kita tidak berdamai dengan keadaan saja? Lalu mengatakan Tuhan aku nikmati ini sebagai proses, sebagai sebuah kesempatan bagi saya. Lalu kami kemudian berdoa, Tuhan kami tidak lagi meminta supaya ini selesai. Tapi yang kami minta beri kekuatan untuk kami bisa menghadapi ini semua. Dan korbannya adalah kedua anak kami. Dan puji Tuhan Bapak Ibu. Tuhan proses menyakitkan begitu luar biasa. Apa yang kami dapatkan tidak bisa secara kalkulator manusia gak akan cukup. Tapi Tuhan pelihara sampai detik ini. Kenapa? Saya ingin merawat kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Semua hal saya coba. Semua apapun saya coba. Yang penting saya pada waktu itu saya bisa jalan dulu deh. Kehidupan keluarga bisa berjalan bersama-sama. Saya sebagai kepala keluarga saya harus bertanggung jawab dengan keluarga saya. Saya harus lakukan ini. Bahkan ada seorang yang terkena sabotase. Telepon kepada saya malam-malam. Saya malam ini juga datang ke rumah kamu, ambil apa yang punya ada di rumah kamu. Saya bilang saya nggak punya apa-apa Pak, karena sudah habis semuanya. Ini ada oknum yang terkena ya terkena karena dananya dibawa kabur oleh oknum. Orang yang klien yang dibawa kabur. Kalau Bapak mau datang ke tempat saya hanya punya ini Pak, selembar ijazah saja, nggak ada yang lain. Kalau Bapak mau ambil silakan. Kami pada waktu itu kalau jam 3 pagi itu selalu panik, kenapa? Pasti akan ada bunyi telepon dari pagi sampai malam. Tagihan ini, tagihan itu dan lain-lain. Sampai kami membuat khawatir. Kami kalau pagi-pagi, Tuhan kalau bisa jangan pagi. Tolong tunda pagi. Kalaupun mau pagi lebih baik di hari libur supaya tenang. Kalau sudah menjelang sore jam 7 malam itu menjelang sore jam 5 sampai jam 7. Itu kami sudah mulai tenang kembali. Karena apa? Pasti tidak akan ada yang telepon kami. Sampai sebegitunya Bapak Ibu. Kalau saya ceritakan mungkin Bapak Ibu mengatakan, itu masih kecil Pak Julius. Saya lebih besar daripada itu. Takaran kita berbeda. Karena saya tentu usaha kecil yang kami bangun. Ini saya pikir sebagai sesuatu yang bisa menopang kehidupan saya. Ketika saya menjadi sekretaris di sebuah STT tertentu. Tapi ternyata Tuhan tidak bekerja sesuai dengan yang saya harapkan. Lalu apakah saya mengatakan segala sesuatu indah pada waktunya? Belum. Tapi untuk memahami bahwa itu kesempatan yang Tuhan berikan untuk saya rawat, ya. Maka Bapak Ibu, ketika apapun yang terjadi dalam hidup kita, itu kesempatan yang Tuhan berikan dan jangan-jangan itu waktunya Tuhan. Maka kalau Bapak Ibu sudah punya Tuhan taruh dalam hati, saya mau tolong seseorang. Saya harus berdamai dengan seseorang, jangan pernah tunda Bapak Ibu. Jangan-jangan itu waktunya Tuhan. Bisa jadi ketika itu ditunda untuk kita lakukan, kita tidak akan pernah ketemu dengan orang itu lagi. Bisa jadi. Bisa jadi itu pertemuan terakhir kita dengan orang itu. Lalu kalau misalnya begini, Bapak Ibu digerakkan sesuatu. Oke, selesai ibadah, saya mau ajak pemain musik dan worship leader dan singer makan bersama. Kalau itu muncul, jangan pernah tunda. Jangan-jangan itu waktunya Tuhan. Mungkin nanti itu diharapkan, gitu ya. Jangan pernah tunda. Kalau mengatakan, minggu depan kan masih ada waktu. Pak, Bu, memang kita bisa mengulang peristiwa yang sama. Tapi tidak akan pernah bisa menemukan momen yang sama. Ada orang mengatakan ibadah kan tiap minggu ada. Minggu depan saya bisa ibadah. Tempat duduknya juga gak pindah-pindah kan kalau kita ibadah. Selalu di situ terus. Bahkan kalau ada orang duduk, ada yang ngingetin. Pak maaf itu sudah punya orang lain. Ya, kita seperti itu di gereja. Di gereja itu kita sudah seperti booking tempat. Ini tempat duduknya saya.
Tempat duduknya nggak berubah. Ibadah juga seperti itu. Bisa saya ikut online dan lain-lain. Pak, Bu, kita bisa mengulang peristiwa yang sama. Tapi tidak akan pernah bisa menemukan momen yang sama. Maka ketika Tuhan berikan sesuatu hadir dalam kehidupan kita. Itu adalah kesempatan. Kalau Tuhan izinkan orang menjengkelkan hadir dalam hidup kita. Itu kesempatan untuk kita belajar mengampuni. Untuk kita juga belajar menaklukkan diri. Amin Bapak Ibu. Setiap peristiwa adalah momen yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Maka jangan pernah tunda. Maka jangan pernah kemudian kita alergi dengan peristiwa yang menghampiri kehidupan kita. Kalau masalah maaf kata, masalah mungkin Bapak Ibu punya usaha sedang seret dan lain-lain. Kalau mungkin punya masalah studinya sedang morat-marit dengan lain dan lain-lain. Kalau kemudian pelayanan sedang ada masalah dan lain-lain, hadapi. Bukan kemudian kita lari. Itu kesempatan untuk kita menyelesaikan. Dan bagi saya Bapak Ibu, solusi itu ditemukannya bukan di luar masalah. Solusi itu ditemukannya di dalam masalah. Maka kalau kita sedang berkonflik di satu tempat, jangan pergi ke tempat lain. Seolah-olah kita mengatakan saya ingin menyelesaikan masalah. Tidak, masalah itu solusinya ada di masalah itu sendiri. Maka ketika kita menghadapi sebuah masalah, selesaikan itu. Tapi resikonya besar, itulah resiko yang perlu kita hadapi. Saya ada satu klien di salah satu kota, terdampak dari penerbitan kami. Beliau sudah membayar 100%, tapi akhirnya gagal terbit pada waktu itu. Saya cuma kasih dua opsi. Mau dikembalikan dalam bentuk dana atau mau dikembalikan dalam bentuk terbitan buku, tapi saya minta waktu. Dan dua-duanya minta waktu. Lalu kemudian Pak Yulus ketemu saja kalau Anda ke kota kami. Akhirnya diaturlah ketemuan. Nanti kita ketemu di mall ini, di tempat ini ya. Saya sudah membayangkan. Beliau datang suami istri. Pasti. Nanti beliau akan marah-marah besar. Dan beliau pasti akan mengeluarkan kata-kata seperti ini. Saya harus atur siasat duduk saya. Saya harus atur supaya di meja tidak ada botol dan lain-lain. Khawatir nanti dia emosi dan lain-lain. Itu pikiran sudah menghantui seperti itu. Tapi ternyata Bapak Ibu setelah ketemu. Semua yang kita pikirkan, semua yang kita asumsikan tidak terjadi. Maka saya ingat kata-kata seorang pemikir di abad modern. Ketakutan itu sumber tahayul dan sumber kejahatan. Kita kan seringkali takut. Pikiran kita kemudian mengimprovisasi sebuah kejadian. Jangan-jangan. Padahal ketika dihadapi yang kita asumsikan itu beda jauh. Andai kata pun dia marah, kita sudah selangkah lebih maju karena sudah ada punya niat menyelesaikan. Bukankah ada lagunya? Hadapi dengan senyuman. Lagunya Dewa 19. Segala yang terjadi biar terjadi. Hadapi dengan tenang hati. Hadapi, bukan lari. Kalau ada konflik di gereja, saya lari. Pertama larinya dia ibadah jam 1, saya ibadah jam 2. Kalau ternyata dia ada di jam 2, saya ke jam 1. Ternyata dia pelayan Tuhan di jam 1 ada, jam 2 ada. Saya pindah gereja. Orang seperti ini tidak akan pernah bisa tangkap waktunya Tuhan. Dan begini Bapak Ibu. Orang seperti ini akan terselip dengan orang baru. Yang ketika melihat berbagai peristiwa. Nganggap ini waktunya Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi dengan waktu Tuhan itu bukan hanya sekedar sesuatu yang mengenakan buat kita. Tapi kadang-kadang yang gak mengenakan juga terjadi dalam kehidupan kita. Karena waktunya Tuhan itu jelas beda dengan yang kita rumuskan. Kita kan selalu ngomong juga begini, waktu Tuhan tidak pernah terlalu cepat, ya kan? Kita mengatakan itu. Dan waktu Tuhan tidak pernah terlambat, selalu tepat. Kita mengatakan itu ya. Dan waktu kita mendengar itu kita mengambilkan amin. Tuhan tidak pernah terlalu cepat, tidak pernah terlalu terlambat, selalu tepat menolong kita. Kita katakan amin. Tapi begini Bapak Ibu, yang dimaksud tepat itu bukan ukurannya kita ya. Ketika saya pada waktu itu menghadapi situasi itu, pertolongan tepatnya untuk saya adalah Tuhan tolong anak saya bereskan dulu di sekolahnya. 2 anak. Tapi Tuhan tidak bereskan saat itu. Lalu kita katakan berarti pertolongan Tuhan gak tepat dong. Karena sampai berbulan-bulan itu bertumpuk dan lain-lain. Terlambat dong. Jatuh temponya Tuhan dengan jatuh temponya manusia itu beda. Jatuh temponya Tuhan yang kita sebut sebagai tepat ternyata menurut ukuran kita terlambat.
Bukankah ketika Yesus datang kepada Lazarus, Lazarus sudah mati 4 hari? Menurut ukuran manusia terlambat atau tepat? Terlambat. Tuhan, saya butuhnya hari ini. Tapi kenapa engkau hari ini tidak berikan kepada saya Tuhan? Tuhan tunda. Bahkan seolah-olah kita melupakan pada permintaan kita itu. Baru Tuhan berikan kepada kita. Lalu kita mengatakan, terlambat Tuhan. Tidak. Tuhan sudah memikirkan dalam dimensi kemahakuasaannya. Di luar ruang dan waktu. Tuhan tahu ketika diberikan ini waktu tepat. Yang memang kita tidak sadari hari itu. Karena kita nganggap tertutup oleh sebuah peristiwa. Yang saat itu kita butuhnya untuk itu. Bisa dimengerti Bapak Ibu? Misalnya begini. Bapak Ibu sedang berkumpul, anak saya harus bayar sekolah. Tuhan. Lalu ternyata Tuhan pada saat tertentu tidak bisa menolong kita. Kita jual ini, jual itu. Lalu kemudian kita seperti tertuduh. Orang yang diberkati Tuhan, orang percaya Tuhan tidak akan pernah hidupnya ditelantarkan. Tapi aku Tuhan harus jual ini, jual itu. Bahkan orang yang percaya Tuhan tidak akan pernah meminjam. Tapi malah justru memberi pinjam. Tuhan aku pinjam. Kita tertuduh. Tapi Bapak Ibu, begini Bapak Ibu. Kalau kita menyadari itu. Maka kita akan memahami. Ini juga bentuk dari pertolongan Tuhan. Tadi saya katakan pertolongan Tuhan. Kadang-kadang tidak beririsan dengan apa yang kita konsepkan. Karena Tuhan itu bergerak di luar konsep. Kalau seorang penafsir, seorang ahli teolog namanya Bultmann mengatakan demitologisasi. Peristiwa-peristiwa yang dilakukan Kristus mukjizat itu hanyalah sebuah didemitologisasi. Jangan dianggap itu sebagai peristiwa ajaib. Tapi kalau saya punya istilah lagi, demetodologisasi. Tuhan tidak bisa dimetodekan. Saya punya teman, sama-sama dulu kuliah di Petamburan, dia adik kelas saya. Dia butuh sesuatu, butuh Tuhan. Dia mampir ke ATM. Zaman dulu ATM-nya kan tidak seperti sekarang ada mobile banking, jadi nekatlah ke ATM. Dia tahu di ATM itu hanya 50.000 pun ditarik gak bisa. Ya, tapi dia beriman, dia ngantri. Begitu dia masuk, Tuhan semoga ada orang kirim ke rekening saya. Begitu dia mau keluarkan ATM, tiba-tiba duit nongol dari mesin ATM. Saya lupa 1,2 atau berapa, duit nongol. Berarti itu duitnya orang yang sebelumnya. Mungkin orang yang sebelumnya sambil telepon, dia pencet langsung nominal. Kalau pencet nominal kan yang keluar kartunya dulu kan. Nah kalau keluar kartunya dulu sambil telepon dia lupa. Dia pergi baru duitnya nongol kemudian. Lalu teman saya noleh, orangnya udah gak ada. Dia berpikir apakah ini berkat Tuhan? Apakah ini ujian? Tapi dia berpikir begini, orangnya gak ada. Ini berkat Tuhan. Lalu kemudian segala sesuatu indah pada waktunya. Padahal orang yang tadi ngambil duit juga jangan-jangan sedang bergumul sesuatu. Jadi seolah-olah kayak seperti gini Bapak Ibu. Sepertinya kok untuk menolong yang satu kok harus mengambil dari yang lain. Seolah-olah itu cara pandang kita. Tapi akhirnya teman saya ini bilang, saya cari gak ketemu orangnya. Saya tungguin beberapa lama saya gak ketemu. Saya juga takut menggunakan. Ini jangan-jangan uang panas. Kalau uang panas itu kan berarti dipakai kita kebakaran. Namanya uang panas. Makanya Bapak Ibu kita tidak boleh mendapatkan uang dengan cara yang panas. Kalau kau pengen kaya bekerjalah. Tapi kalau bekerja kita tidak kaya. Berarti kita harus punya rumusan lain. Bekerja bukan untuk kaya. Kerja sebagai pemenuhan panggilan Tuhan. Tapi kan kerja hasil kutukan. Bapak Ibu kalau bacanya Kejadian pasal 3. Tapi kalau bacanya Kejadian pasal 1 ayat 28. Bekerja itu panggilan ilahi. Kelola bumi itu panggilan ilahi. Bukan dampak dari sebuah dosa. Jadi itu juga harus bisa dipahami. Karena ada orang-orang tertentu ngapain kerja itu berarti kutukan dong. Bukan. Kerja bukan kutukan. Kerja itu panggilan. Maka dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Maka ada istilah etos kerja. Kerja dengan sebuah etika. Kerja dengan prinsip yang benar. Lalu teman saya ambil itu sebagai berkat dari Tuhan. Karena apa? Dia cari gak ketemu. Mungkin Tuhan izinkan orang lupa untuk memberkati saya. Oke lah, itu kasus tertentu. Lalu dia mengatakan kesaksian barangkali. Orang akan mengatakan, wah hebat Tuhan tolong ya. Tapi saya pernah coba. Saya sedang butuh Tuhan. Saya berharap dalam nama Yesus ada mukjizat. Begitu saya masuk saldo saya malah kepotong berkurang. Pertolongan Tuhan tidak selalu sama untuk setiap orang. Tapi ketika Tuhan tidak tolong saya pun, saya percaya itu kesempatan. Kesempatan apa? Bersyukur. Bisa dipahami Bapak Ibu?
kita dilatih bersyukur. Kalau Rian the Massive melatih dirinya bersyukur dengan apa yang ada. Maka lagunya, syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Syukuri apa yang ada. Tapi orang Kristen yang imannya levelnya di atas, bersyukur sekalipun tidak ada. Itu kesempatan, bersyukur. Pada saat tidak ada apa? Maka ketika Yesus dalam kasusnya Lazarus itu, pada kasusnya Lazarus, ini cerita ini selalu saya sampaikan supaya kita tahu bahwa waktunya Tuhan itu yang disebut tepat. Tepat itu kadang-kadang, bukan kadang-kadang lagi, selalu meleset dalam hitungannya kita. Pada saat Yesus dikabari bahwa Lazarus itu sakit dengan keras, apa yang dikatakan dalam Yohanes pasal 11? Waktu Yesus datang, ya mendengar bahwa Lazarus sakit, justru dia tidak segera untuk ke rumah Lazarus, malah sengaja berlama-lama. Kalau misalnya Bapak Ibu telepon Bapak Ibu Gembala atau misalnya pengerja di tempat ini. Pak, Bu, Bapak lagi di mana? Saya lagi di luar kota ini Bapak Ibu atau di luar negeri. Kapan Bapak pulang? Besok, hari Senin saya pulang. Kenapa Pak? Nanti kalau pulang langsung ke rumah saya karena papa saya atau mama saya sedang sakit keras. Butuh doa dari Bapak Ibu. Gitu ya? Ya sebenarnya saya mau pulangnya hari Senin tapi setelah mendengar orang tua Anda sakit saya undur aja deh minggu depan. Kalau kita dengar seperti itu, pasti kita banting handphone mungkin ya. Saya mau login ke tempat orang lain. Log out dari GBI Sungai Yordan. Saya mau ke GBI Sungai Ciliwung. Daripada Sungai Yordan, di Israel, di Sungai Ciliwung. Saya mau, ini pendeta apaan? Ini pelayan Tuhan apaan? Kita lagi butuh darurat, kok tidak datang? Pak, Bu, itu yang dilakukan Yesus. Ketika dia tahu orang yang dikasihi itu Lazarus sedang sakit keras, maka Yesus menunda untuk datang ke rumahnya si Lazarus. Kalau dia tepat waktu dalam ukurannya Lazarus, Lazarus tidak akan mati. Tapi pada saat Yesus datang, matinya bukan hanya 1 jam, 2 jam. Sudah beberapa hari, Pak, Bu, jatuh temponya Tuhan dengan jatuh temponya manusia ada selisih 4 hari. Tapi ketika si orang tersebut, bahkan termasuk murid-murid Yesus sedang dilatih untuk belajar percaya. Ketika kita memahami ada selisih waktu antara jatuh tempo kita dengan jatuh tempo Tuhan. Tapi kualitas iman kita bisa stabil. Justru di situ kita akan tangkap sesuatu yang luar biasa. Maka ketika Tuhan izinkan terjadi. Kalau iman kita konsisten dalam Tuhan. Saya yakin di ujung nanti segala sesuatu indah pada waktunya itu menjadi milik kita. Bisa di Bapak Ibu? Kalau saya kemudian berpikir ya, kemarin kakak ipar saya, kakak kandung dari istri. Lalu beberapa tahun yang lalu adalah kakak ipar saya, kakak kandung dari saya. Kakak kandung saya melayani juga, seorang gembala di Jawa Tengah. Dia melayani bahkan dia mendoakan kemana-mana, orang sudah sembuh. Orang yang sudah lansia, sakitnya keras, sakit kanker bisa disembuhkan. Istrinya sakit kanker, Tuhan gak tolong. Tahun 2009 bulan Desember masih gejala kanker. Tapi beberapa bulan kemudian sudah stadium akhir terminal. Dan pada saat meninggal itu sudah bolong. Itu pada waktu itu kecanggihan teknologi belum seperti sekarang ya. Karena tahun 2011 ya. 2011 meninggalnya. Begitu dimandikan itu diangkat ketika meninggal itu sudah bolong tulangnya karena menahan sakit dalam posisi tidur seperti itu. Kakak saya sempat marah sama Tuhan. Tuhan, aku bisa mendoakan orang yang bahkan tadi umurnya sudah 70-80 tahun bisa sembuh. Ini istri saya, anaknya masih kecil, keponakan saya masih kecil waktu itu, masih TK. Sekarang sudah yang kecil itu masuk kuliah ya. Saya butuh sesuatu untuk mendampingi, menjaga anak-anak dan komitmen saya melayani. Tapi Tuhan izinkan sesuatu yang saya hadapi, sesuatu yang saya miliki Tuhan ambil. Pak, Bu, Tuhan memberikan kesempatan yang tidak mengenakan. Tapi itu kesempatan untuk kita belajar sesuatu dari situ. Jadi kesempatan yang dari Tuhan itu bukan sekedar peristiwa indah. Tapi juga peristiwa memilukan. Tapi pada waktu kita bisa menyelesaikan itu. Kita akan jadi orang yang luar biasa. Dan kita akan bercerita. Itu bukan bercerita dengan menangis. Tapi bercerita bahwa saya bisa melalui masa-masa itu. Bukankah Bapak Ibu yang sekarang sudah secara ekonomi sudah mapan. Kalau ditanya bagaimana Pak Bu perjalanan usaha Bapak Ibu. Wah dulu itu makannya susah. Pada waktu menceritakan itu Bapak Ibu tidak sedih lagi kan.
Tapi pada waktu menghadapinya, air mata yang selalu keluar. Kenapa air mata? Karena kita sedang menjalani proses itu. Tapi ketika menyelesaikan, itu menjadi inspirasi bagi banyak orang. Maka ketika Tuhan izinkan ada hal yang buruk terjadi, selesaikan. Karena kisah hidup kita jadi inspirasi bagi orang lain. Waktu Yesus datang, Lazarus sudah mati. Ceritanya sudah tamat. Sudah terlambat Tuhan. Tapi Yesus katakan apa? Supaya mereka belajar percaya. Sekalipun sudah tiada harapan. Karena sudah beberapa hari meninggal. Tapi Yesus datang membawa harapan. Akhirnya apa? Datang itu bukan sekedar menyembuhkan. Pak Bu, kalau datangnya tepat waktu, kesembuhan mukjizat yang dilakukan Yesus sederhana sekali. Menyembuhkan orang lain juga pernah dilakukan, pernah ditolong Yesus dengan cara disembuhkan. Tapi untuk kasusnya Lazarus, Maria dan Marta ini satu keluarga, Tuhan ingin membuat hal yang spektakuler. Seolah-olah dibenamkan dulu, terpendam, seolah-olah tamat riwayatnya. Tapi ternyata itu justru menjadi pintu untuk Tuhan membangkitkan. Pertanyaan saya, lebih spektakuler mana? Apakah Yesus datang hanya sekedar menyembuhkan kalau datang tepat waktu dalam ukurannya Maria dan Marta? Ataukah spektakuler membangkitkan dari orang mati yang sudah 4 hari meninggal? Spektakuler yang mana? Yang sudah mati, yang sudah meninggal. Maka Bapak Ibu, kalau kita sedang kondisi terpuruk, jangan katakan ini sudah selesai. Belum. Justru bertahan konsistensi iman kita. Maka saya selalu mengatakan begini, iman itu bukan tempat pelarian, iman itu tempat pertanggungjawaban. Doa kita jangan dijejali dengan permintaan. Doa kita harus terucap kata, jadilah kehendakmu. Itu orang yang sudah memahami dimensi waktunya Tuhan. Maka Bapak Ibu, kalau apapun yang terjadi tadi dikatakan setia sama Tuhan. Maka Tuhan akan mengerjakan hal yang luar biasa. Kesempatan yang indah. Ini juga kesempatan bagi saya di tempat ini. Untuk bisa melayani Bapak Ibu. Ya, melayani Bapak Ibu ketemu semuanya. Bertegur sapa. Kalau misalnya Bapak Ibu, wah saya ngurusin orang tua di rumah capek. Lain-lain, itu kesempatan. Saya ketemu dengan mertua yang menyebalkan, itu kesempatan. Saya sedang membantu seorang peneliti. Dia sedang meneliti gerejanya sendiri ya. Beliau sudah. Karena ada beberapa kejadian. Hubungan antara menantu perempuan dengan ibu mertua itu tidak harmonis. Jadi tolong Pak Yulius bantu instrumen penelitiannya dan lain-lain. Oke, saya bantu Pak. Ya, lalu ketemulah beberapa orang dikategorisasi. Ini perselisihan karena faktor budaya, ini karena faktor sosial, dan ini karena pengaruh media sosial dan lain-lain. Kita kategorisasi. Pak Bu, itu juga kesempatan. Ada yang mengatakan saya capek, saya ngurusin. Itu kan bukan orang tua kandung saya. Pak Bu, itu kesempatan. Saya capek. Saya jadi seorang pimpinan, jadi seorang pengusaha. Saya punya karyawan yang menyebalkan. Pak Bu, itu kesempatan jadi pemimpin yang baik. Kalau saya jadi bawahan kok gaji saya nggak naik-naik. Itu kesempatan supaya kita berkreasi lebih baik dan punya loyalitas. Setiap peristiwa adalah kesempatan. Dan setiap kesempatan selalu ada waktu Tuhan di situ. Maka tadi saya katakan, kalau Bapak Ibu hadir di tempat ini, tergerak sesuatu kepada kanan kiri, jangan pernah tunda. Jangan-jangan itu pertemuan terakhir kita. Mungkin terakhir buat orang lain atau mungkin terakhir buat kita. Saya ini menutup khotbah saya tutup dengan sebuah kesaksian. Saya punya tetangga, saya berusaha baik dengan semua orang. Sampai istri mengatakan begini, saya juga dilatih baik sama kamu dengan orang lain. Saya dulu orangnya gak suka basa-basi. Saya bilang ini bukan basa-basi. Ini hidup berelasi dengan masyarakat, gitu ya. Lalu saya selalu tegur sapa, bahkan bersyukur bahwa orang itu kalau masak pasti selalu antar ke tempat saya, ya, selalu antar. Tapi entah kenapa sejak pandemi anaknya itu tidak pernah mau nyapa kami, anak nomor 3 kalau tidak salah ya. Bahkan kalau saya sapa, dia itu selalu buang muka, jawab sesukanya. Ke istri dan anak saya malah nggak pernah mau nyapa. Kalau kami papasan dari jauh, sebisa mungkin dia cari jalan lain supaya gak ketemu. Pak Bu, kalau kita mau nurutin daging manusia, siapa lo? Lo jual gue beli, lo obral gue borong. Emang hidup gue karena lo. Gue punya Tuhan yang lebih hebat. Ya, kami punya Tuhan yang beda gitu ya. Gue punya Tuhan yang lebih hebat. Emang siapa lo?
Gue hidup juga nggak pernah maksudnya mendapatkan pertolongan dari Anda. Kok Anda menjauhi saya, menjauhi anak saya, menjauhi istri saya? Tapi saya harus tetap baik sama orang itu. Itu juga bentuk penyangkalan diri kan. Jadi jangan kita katakan basa-basi, saya nggak suka basa-basi. Ini bukan soal basa-basi Bapak Ibu. Ini soal menyalipkan diri kita, menyalipkan kedagingan, menyalipkan ego kita. Sentrisnya kita bukan ego, sentrisnya kita adalah Kristus. Kristus itu selalu berpikir bukan untuk dirinya, tapi untuk kepentingan orang lain. Saya selalu apapun saya selalu sapa, walaupun pertamanya gondok. Ini saya nyapa seperti orang, seperti tadi, seperti yang kiri. Seperti membuang mutiara kepada babi nggak disapa. Tapi saya coba lakukan, Tuhan saya melakukan ini. Saya mau menang Tuhan. Menang bukan untuk menguasai orang, tapi menang untuk menguasai diri saya sendiri. Dulu sebelum konflik pun mengucapkan Natal tidak pernah. Tapi tanggal 25 Desember 2023 tahun lalu. Dia pagi-pagi datang jam 9 pagi ke rumah saya. Dia samperin saya. Mas, selamat Natal. Aku minta maaf ya. Dia sambil nangis. Saya kaget. Oh ya Om, terima kasih ya ucapan Natalnya. Iya selamat Natal. Istri saya juga kemudian keluar, selamat Natal ya. Maafin saya. Anak-anak saya keluar juga. Iya Om dan lain. Sejak saat itu hubungan kami menjadi baik luar biasa. Menjadi baik luar biasa. Dan yang semula itu kami gondok, dia mungkin juga gondok, ternyata sudah terlepaskan. Walaupun kadang-kadang begini Bapak Ibu. Kita ketika orang berbuat jelek pada kita berusaha baik. Tapi ketika orang berusaha baik, kita kadang-kadang jual mahal. Iya enggak? Iya pasti. Misalnya kita nuntut, misalnya nih. Bapak Ibu suami istri lagi berantem nih. Suami, sudah lama aku salah. Begitu misalnya si ibunya minta maaf, suaminya mulai jual mahal. Mama sih nggak tahu ya papa ini kerja capek. Papa ini kerja capek, mama di rumah ngapain? Pak, padahal ibu juga di rumah itu bekerja loh. Bahkan nilainya mungkin lebih berat dibanding kita yang bekerja di luar. Bapak-bapak kalau kerja di rumah nggak akan pernah selesai pekerjaan rumah. Dijamin, bisa nanti bertukar posisi. Tapi kalau ibu-ibu di rumah semuanya selesai. Bangun pagi, bekalnya anak sekolah, bekalnya suami, pakaiannya suami. Pulang ke rumah sudah rapi. Nasi untuk makan malam sudah siap. Pada saat masak gitu ya, pada saat masak kaki kanan masih bisa tutup pintu kulkas. Kuping kiri masih bisa telepon. Itu multi talent perempuan itu. Ya, kalau laki-laki tidak, mengerjakan anaknya ganggu, nanti dulu ya, papa lagi serius. Nggak bisa melakukan banyak hal. Maka Bapak Ibu tidak boleh kita mengatakan kamu nggak kerja, itu bekerja juga. Ibu rumah tangga itu kan pekerjaan. Jangan kemudian kita tempatkan itu nggak kerja. Kata siapa? Ibu rumah tangga itu harus mengatur ekonomi begitu luar biasa. Maka kenapa Menteri Keuangan adalah perempuan? Kalau laki-laki boros Indonesia. Kalau perempuan kan tidak ya. Kira-kira begitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu misalnya kan kalau lagi berantem. Yang pertama mengharapkan permintaan maaf kan dari pasangan yang lain. Begitu yang satu minta maaf, yang satu jual mahal. Papa sih atau mama sih. Biasa seperti itu ya. Kita pada waktu dia datang ke rumah kami selamat Natal dan minta maaf. Itu kan seperti lo masuk ke kandang gua. Gua jual mahal bisa. Om kenapa sih kamu benci sama kami? Mungkin saya bisa mempertanyakan itu. Tapi hari itu kami tidak mempersoalkan itu. 1 bulan kami dikasih waktu bersama dengan orang itu. Saya lupa tepatnya tanggal berapa, tapi saya ingat hari Sabtu ketika saya sedang mengerjakan tugas di depan komputer, istri panggil saya, tolong bawa ke rumah sakit orang itu. Kenapa? Dia sudah seperti itu nafasnya, kasihan sekali. Tapi tanya dulu sama orang tuanya mau nggak? Orang tua sudah mau dosak, tapi dia nggak mau. Akhirnya saya datangi, Om bawa rumah sakit, Bu bawa rumah sakit ke adik-adiknya, ke kakaknya, harus bawa ke rumah sakit. Ya sudahlah dibawalah ya, dibawa ke rumah sakit yang ngantar saya. Dan kakak yang perempuannya dia ya. Adiknya gak ikut nganter katakan tidur pagi. Akhirnya saya nganter pagi-pagi itu. Sampai di rumah sakit saya bilang Mbak saya tinggal ya. Mas jangan ditinggal. Saya belum pernah bawa orang ke rumah sakit sampai ngerawat inap. Ke rumah sakit sering tapi gak sampai rawat inap. Tolong bantuin saya. Saya tunggu sampai jam 2 siang. Dan dokter katakan ini harus segera dilakukan tindakan. Kalau tidak bahaya. Lalu resikonya apa dok? Resikonya 50% meninggal, 50% hidup itu harapannya. Oke, lakukan yang terbaik. Lebih baik ya kita melakukan dan kita tahu hasil akhirnya tetap dipanggil Tuhan. Tapi kan kita sudah mengerjakan yang baik ya Bapak Ibu. Jangan menyesali dong. Oh nyesel kalau tahu akhirnya meninggal gak usah dibawa ke rumah sakit. Oh jangan.
Justru kita akan menyesal kalau meninggal kita gak bawa ke rumah sakit. Justru kalau kita sudah bawa rumah sakit dan orang itu meninggal, malah kita harusnya berbangga. Kita sudah bisa memberikan pertolongan pada detik terakhir dia menghirup nafas. Hari Sabtu, lalu kemudian begitu keluar catatan dari dokter, nanti keluarga sediakan ini. Saya bilang ke istri, kita ambil poin ini untuk bantu. Kami beli pada waktu itu, hari Minggu pagi kami antar, Minggu malam rumah kami di Gedodor, yang bersangkutan sudah meninggal dunia. Tapi Pak Bu, 1 bulan itu menjadi momen berharga. Saya tidak ingin mengatakan, wah itu apa Tuhan membela Anda. Tidak, saya tidak ingin mengatakan itu. Kalau mengatakan itu, saya menjadi orang yang nanti juga menjadi sombong, rohani. Tapi saya justru bersyukur Tuhan, di detik terakhir hidupnya dia, dikasih kesempatan untuk kami hidup kembali, tegur sapa, tidak saling ada luka, dia pun tidak terluka. Dia menyelesaikan. Justru barangkali dia adalah orang yang sudah peka bahwa ini adalah masa-masa akhir hidupnya dia. Maka dia mau selesaikan satu persatu dengan orang yang pernah tersakiti. Pak Bu, maka tadi saya katakan setiap waktu adalah kesempatan terakhir yang kita miliki supaya kesempatan itu digunakan untuk yang baik. Maka Mahatma Gandhi juga ngomong, hiduplah seperti kita akan mati besok. Tapi belajarlah seperti kita akan hidup selamanya. Kalau orang sudah tahu akhir hidupnya, maka dia akan membereskan semua masalah yang dihadapi. Bisa Bapak Ibu? Maka hari ini adalah waktu Tuhan untuk kita semua di tempat ini. Amin. Bapak Ibu yang datang ke tempat ini, saya percaya pulang akan membawa spirit baru. Apapun yang terjadi, itu waktu Tuhan dan harus kita selesaikan dengan tuntas. Amin untuk firman Tuhan. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Saya undang pemain musik worship leader untuk bisa ke depan. Saya undang kita semua berdiri bersama-sama. Terima kasih untuk setiap kesempatan yang hadir dalam kehidupan kami. Maafkan kami bila di waktu lalu kami melupakan kesempatan terbaik. Kesempatan untuk mengampuni orang lain. Kesempatan untuk bersyukur dalam kondisi tidak baik. Kesempatan untuk melepaskan berkat bagi orang yang telah menyakiti kami. Kesempatan untuk kami bersabar dengan setiap peristiwa yang menjengkelkan.
bahkan kesempatan untuk mengatakan, Tuhan, kuserahkan semua dalam tangan-Mu. Jika semua itu kami lalui tanpa sebuah nilai yang menjadikan kami orang-orang yang luar biasa, Tuhan, ampuni kami, mampukan kami untuk peristiwa yang saat ini sedang terjadi dan peristiwa yang akan terjadi dalam hidup kami. Kami ingin maknai sebagai waktu Tuhan, karena kami tahu ketika kami merawat setiap kesempatan itu, dan ketika kesempatan itu terselesaikan, kami akan mengatakan segala sesuatu indah pada waktunya. Terima kasih untuk perjumpaan hari ini. Ini pun adalah waktu terbaik yang Kau berikan bagi kami. Dan kami yakin kami akan pertanggungjawabkan iman kami di hadapan Kau. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah terima berkat dari Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya serahkan kepada yang berwajib.